Daniela jauh-jauh datang ke Indonesia untuk belajar dangdut. Perjuangannya pun tak sia-sia. Guys, musik dangdut selalu dilantunkan berbagai tempat hingga berbagai acara, baik itu acara formal maupun informal. Bahkan ada yang mengatakan musik dangdut ini seolah tidak akan pernah mati, meskipun genre musik barat juga turut berkembang di Indonesia. Dapat disebut bahwa musik dangdut ini adalah musik yang merakyat sejak negara Indonesia berdiri. Maka dari itu, para penggemar musik dangdut itu tidak hanya para orang tua saja, tetapi juga dipopulerkan kembali oleh para anak muda. Lalu, bagaimana ia sejarah dari musik dangdut hingga dapat berkembang seperti saat ini? Siapa saja penyanyi dangdut yang turut berkontribusi dalam perkembangan musik dangdut di Indonesia dan di dunia? Dengan judulnya Luar Biasa Bangga, Dangdut Indonesia Mendunia, dicintai cewek boleh cantik luar negeri. Dan ini merupakan dari channel Dunia Seleb. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Dunia Seleb. Wow. Dangdut merupakan salah satu genre musik populer tradisional Indonesia yang di dalamnya terkandung unsur-unsur musik Hindustani atau India Utara, Melayu, dan Arab. Dangdut memiliki ciri khas pada dentuman tabla yang merupakan alat musik perkusi Hindi dan genda. Awalnya musik dangdut dikenal dengan nama orkes Melayu. Kemudian dangdut dipengaruhi musik Hindia melalui film Bollywood yang dibawakan oleh Ella Kadam dengan lagu Boneka India. Sehingga tahun 1968 Raja Dangdut disematkan untuk Rhoma Irama. Sejak tahun 1970-an, dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain. Musik dari keroncong, langgam, dengung, gambus, reggae, pop, bahkan musik dansa elektronik. Dangdut rohani dapat dianggap sebagai arah lirik khusus seperti lagu-lagunya Rhoma Irama. Pengaruh India juga sangat kuat di dalam genre musik dangdut ini. Berkembangnya lagu-lagu dangdut di Indonesia tak lepas dari perjuangan-perjuangan artis masa lalu dengan lagu-lagu dangdut klasik yang bertema India yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dangdut populer seperti Rhoma Irama dengan single Tera Jana, Masyur S dengan lagunya yang berjudul Khana, Eli Kadam dengan lagu Boneka India, dan Via Valen dengan lagu berjudul Sayang, menjadikan musik dangdut lebih dikenal sampai hari ini. Dangdut telah menjadi musik rakyat di Indonesia dan mengguli aliran musik yang berbeda dari negara lain. Selain di Indonesia, dangdut cukup populer pula di Malaysia. Sejumlah nama pedangdut dari Indonesia yang hijrah ke Malaysia seperti Iwan Salman yang pernah disapa Iwan Dangdut. Nama dangdut diambil dari bunyi gendang yaitu dang dangdut. Seiring perkembangan waktu, hari ini dangdut Indonesia telah resmi didaftarkan ke UNESCO dengan kerja keras dari Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia bersama dengan sejumlah lembaga pemerintah mendaftarkan musik dangdut sebagai warisan budaya tak benda. Biarpun dangdut terdengar sedikit kampungan, namun tanpa kita sadari banyak bule-bule luar negeri justru jatuh hati dengan genre musik Indonesia yang satu ini. Siapa saja mereka? Let's go. Wih, mantap. Boleh juga guys menggemari dangdut Indonesia. Iya, asik. Daniela Desir. Daniela Desir, oke. Gadis pirang ini berasal dari Delaware, Amerika. Awal ketertarikannya dengan dangdut karena waktu kecil Daniela mengaku sering menonton film Bollywood. Dia sangat menikmati goyang dengan musik-musik di film-film Bollywood. Perjalanan Daniela taklah instan. Kurang lebih sudah 5 tahun ia mendalami musik dangdut yang khas Indonesia ini. Latar belakang Daniela adalah penyanyi dan juga rapper. Tetapi untuk genre yang berbeda, ia harus bisa menyesuaikan suaranya dengan karakter musik dangdut. Sebelumnya di tahun 2012, ia bersama rekannya Sasha tergabung dalam Dangdut Space. Debut pertama di bulan April 2013, mereka tampil dengan mengcover lagu Raja Dangdut Rhoma Irama, yaitu
Terajana cover. dan lagu ABG Tua yang dipopulerkan oleh Fitri Karlina. Di tahun 2016, ia mengcover lagu dangdut dengan judul Tersisi, ciptaan Haji Ukad yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto. Daniela Desir Oke. diorbitkan oleh Risa Asnan dari NSR Entertainment. Risa Asnan sendiri adalah penggagas Festival Dangdut Indonesia Amerika. Risa Asnan memperkenalkan musik dangdut pada Daniela dan mengajari penyanyi wanita itu bahasa Indonesia. Daniela akhirnya merilis lagu barunya berjudul Kinyis-Kinyis yang dinyanyikan bersama rapper Range Dagon. Lirik lagu ini ditulis oleh Sandy Sulung yang bercerita tentang hubungan cinta dengan laki-laki yang lebih muda. Meskipun lagu Kinyis-Kinyis adalah lagu dangdut, tetapi ada sentuhan rap dan elektronik modern di dalamnya. Oh, ada rap guys. Campuran rap, genre. Wih. Ariel Tigman. Ariel Tigman. Ariel Tigman adalah penyanyi dangdut berkebangsaan Amerika. Memulai terjun di dunia musik dangdut sejak memenangkan audisi acara Dangdut in America yang diselenggarakan oleh NSR Production di Philadelphia. Selanjutnya, pemuda berusia 22 tahun ini berangkat ke Indonesia pada pertengahan 2008. Selama 2 bulan lamanya, penyanyi asal Cambridge, Maryland ini belajar cangkok dangdut pada penyanyi sekaligus instruktur olah vokal Tri Utami. Album perdana Ariel Dangdut in America dirilis pada 12 September 2008. Dengan peluncuran Ada ini pula, cengkok. Ariel mendapat penghargaan dari Muri sebagai penyanyi dangdut asing pertama. Pria yang berasal dari Cambridge, Maryland, Amerika ini mengaku jatuh cinta pada musik dangdut karena bunyi gendang. Ia memenangkan audisi Dangdut in Amerika yang diadakan di Philadelphia oleh NSR Production. Dengan kemenangannya ini, ia pun terbang ke Indonesia untuk belajar cengkok dangdut. Saat di Indonesia, Belajar Ariel cengkok. dianugerahi penghargaan oleh Muri sebagai penyanyi dangdut asing pertama. Sementara Risa Asnan atau NSR Production LLC dianugerahi 2 penghargaan. Sebagai organisasi pertama yang berhasil menyelenggarakan audisi penyanyi dangdut khusus untuk warga negara asing yang berdomisili di Amerika dan sebagai organisasi pertama yang berhasil memproduksi album dangdut di Amerika. Ini adalah penyanyi dangdut asing pertama guys di Amerika. Mempelajari cengkok juga ya. Juminum Peer. Juminum Peer. Oke. Model cantik keturunan Prancis dan Indonesia ini memang memiliki wajah yang bule abis. Namun siapa sangka jika doi ternyata mahir menyanyikan lagu dangdut. Juminem mulai dikenal publik saat menyanyikan lagu ciptaan Caca Handika berjudul Bibir Mahir. Tak hanya itu saja, Bibir Juminem Mahir. juga punya goyangan yang khas loh kayak penyanyi-penyanyi dangdut lainnya, yakni goyangan Evil. Ketika berada di atas panggung, pedangdut berdarah Prancis Juminem Peer selalu punya cara tersendiri untuk memuaskan para penontonnya. Tak melulu menampilkan goyangan Evil, wanita yang juga bermain di layar lebar ini juga mendadak anggun sembari memainkan gitar akustiknya. Seperti yang dilakukan saat tampil di sebuah acara televisi beberapa waktu lalu. Wanita cantik ini selalu membuat penonton terhibur. Maka setiap penampilannya, Juminem fokus on my performance. Juminem menambahkan, profesinya sebagai penyanyi dangdut sama sekali tak membatasi hobinya yang lain. Sejumlah kegiatan olahraga seperti balet, zumba, atau yoga pun jadi rutinitas wajibnya ketika punya waktu luang. Tak heran, selain memiliki suara yang khas, Juminem juga selalu tampak begitu energik ketika menyapa para fansnya. Berdarah Indonesia guys, belajar menyanyi lagu dangdut. Dangdut Oke, seterusnya. Cowboys. Dangdut Cowboys. Dangdut Cowboys didirikan pada tahun 2007 oleh Andrew yang merupakan profesor etnomusikologi di University at Pittsburgh. Orkes musik ini beranggotakan 6 pemain, terdiri dari dosen, mahasiswa pasca sarjana, dan musisi setempat. Andrew mengatakan kelompok ini dibentuk supaya mahasiswanya bisa lebih mengenal negara asal dangdut Indonesia. Kalau mereka mempraktikkan musiknya, itu bisa lebih terasa menurut saya. Jelasnya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Pria ini pertama kali ke Indonesia pada tahun 1984 untuk mempelajari gamelan Sunda. Namun kecintaannya jatuh pada dangdut. Ia kemudian datang kembali ke Indonesia pada 2005 untuk meneliti dangdut.
Pada tahun 2010, ia menerbitkan buku bertajuk Dangdut Stories yang jadi buku acuan mahasiswa di Perancis, Jerman, dan Inggris. Andre terus mendorong personil Dangdut Cowboys untuk mempelajari Indonesia supaya lebih memahami isi liriknya. Pemerintah terus mempromosikan musik dangdut di Amerika Serikat dalam berbagai kesempatan. Misalnya lewat acara kebudayaan dari pemerintah seperti Indonesia Culinary Festival di Houston pada 2017. Indonesia juga telah mendatangkan sejumlah penyanyi dangdut seperti Fitri Karlina untuk manggung. Fitri berharap bisa kembali tampil di Amerika untuk lebih mempopulerkan musik asli Indonesia itu. Woi, sanggup datang ke Indonesia guys, belajar dangdut. No, luar biasa. Ini siapa? Alina Saraswati. Alina Saraswati. Wow. Pemilik nama asli Alina Salim Garifa ini merupakan seorang penyanyi dangdut asli Rusia. Karena tersihir dengan musik Orang dangdut Rusia. yang candu abis, membuat Alina yang lulusan Beskir Economic College of Law Rusia ini rela jauh-jauh datang ke Indonesia untuk belajar dangdut. Perjuangannya pun tak sia-sia. Alina mengeluarkan debut pertamanya dengan single perdana berjudul Pengen Kawin. Woi, pengen kawin lagunya. Cewek dari negara Nah, itu dia Rusia ini sederet guys. perkembangan musik dangdut Indonesia yang harus kita lestarikan hingga hari ini menjadi warisan budaya tak benda dari Indonesia. Luar biasa. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Dunia Seleb, di mana telah pun membahas mengenai tentang luar biasa, bikin bangga dangdut Indonesia mendunia ya, dicintai oleh cewek bule cantik dari luar negeri. Jadi guys, kita sudah lihat beberapa catatan nama-nama yang telah pun datang ke Indonesia belajar tentang dangdut Indonesia. Bahkan mereka juga mengeluarkan album dangdut guys. Dan itu merupakan salah satu bahwa mereka sangat-sangat tercandu-candu mengenai tentang dangdut dari Indonesia. Dan dangdut Indonesia ini juga guys telah pun didaftar di UNESCO guys sebagai salah satu warisan ya dangdut dari Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu kebanggaan bahwa Indonesia mempunyai banyak berbagai cerita mengenai tentang musiknya ya, dengan keberagamannya, keindahan, pemandangan, dan juga wisata-wisata dan banyak lagi. Dan salah satunya adalah musik dangdut ini juga mampu ya dipelajari oleh dari dunia luar guys. Sepertinya tadi cewek bule Rusia guys, wah sudah ada album dangdut guys. Jadi ini salah satu bahwa mereka sangat-sangat cinta kepada musik dangdut yang ada di Indonesia. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah sekiranya ada beberapa info dan juga sebagainya, kalian bisa turunkan juga di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.